Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya Febriana Dwi Carira, penyuluh pajak di KPP Pratama Pasuruan, senang sekali menyapa kembali kawan pajak pada episode kedua SIGA, Edukasi Pajak Gawe Warga Pasuruan, sebuah kanal informasi yang disajikan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam rangka memberikan update terbaru seputar pajak. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Luar biasa, udah kompak ya. Nah kawan pajak, pada episode kedua ini kita akan sharing informasi penting seputar seluk-beluk pengusaha kena pajak dan faktur pajak. Ayo ngaku siapa yang penasaran nih tentang informasi PKP dan faktur pajak. Karena yang banyak kan kalau kita ketemu wajib pajak di helpdesk gitu ya, atau di WA atau di telepon nanyain tentang gimana sih caranya jadi PKP, apa aja sih syaratnya jadi PKP, atau apa keuntungannya. Nah kita akan bahas secara detail pada siang hari ini. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama dua narasumber yang telah hadir bersama saya di sini. Yang pertama adalah Kak Ira Triprastiwi. Halo Kak Ira, sapa dulu dong kawan pajak kita. Halo Kak Ira. Ya. Hai kawan pajak, apa kabar? Nah, yang pertama adalah penyuluh pajak mahirnya KPP Pratama Pasuruan. Yang kedua adalah Kak Isnani Hidayati. Halo Kak Is, silakan sapa Halo dulu. kawan pajak. Ya, mungkin kawan pajak udah hafal ya wajah-wajahnya, udah sering ketemu di helpdesk, udah sering ketemu di IG Live gitu ya. Kali ini kita hadir lebih kompleks lagi informasi yang kita bahas, yaitu tentang pengusaha kena pajak. Memang kawan pajak kita akui yang sudah setahun lah ya kita ketemu langsung dengan wajib pajak yang datang ke kantor pajak, rata-rata itu pertanyaannya adalah bagaimana caranya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan ada juga yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tapi masih bingung dan kewajiban-kewajibannya setelah menjadi pengusaha kena pajak gitu. Nah kali ini kita akan tanya-tanya langsung gitu ya. Yang pertama ke Kak Ira terlebih dahulu nih. Kak Ira, apa sih yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak? Oke, baik, pertanyaan pertama nih ya. Oke, jadi pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak dan atau JKP atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi, kalau secara umum atau bahasa umumnya, di sini yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa di mana barang dan jasa tersebut dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN, dan pengusaha di sini bisa dalam bentuk badan ataupun orang pribadi seperti itu. Oh, jadi gitu kawan pajak. Tadi Kak Ira sudah menjelaskan ya bahwa yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak itu sebenarnya ya pengusaha pada umumnya gitu ya, yaitu adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya adalah menghasilkan barang atau menjual barang atau memberikan jasa atau ekspor atau impor atau kedua-duanya ekspor dan impor gitu ya. Namun tentu saja ada perbedaannya kan antara pengusaha biasa dengan pengusaha kena pajak. Nah kita tanya langsung ke Kak Is nih, sebenarnya bedanya antara pengusaha biasa sama pengusaha kena pajak itu apa Kak Is? Oke, jadi memang benar ya Kak Ira ya, untuk pengertian keduanya pada dasarnya itu sama. Namun perbedaan utamanya itu terletak pada hak dan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Selain itu ada beberapa keuntungan nih Kak Ira yang bisa didapatkan ketika seorang pengusaha mendaftar sebagai pengusaha kena pajak begitu. Makanya nih menarik ini ya, satu poin yang Kak Is tekankan tadi, ada keuntungannya ketika ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Makanya nggak kaget tuh, banyak sekali wajib pajak yang datang ke kantor pajak dan penasaran tentang PKP ini karena memang keuntungannya jelas ada gitu ya.
Tapi sebelum kita bahas tentang keuntungannya kawan pajak, kita bahas dulu tentang hak dan kewajibannya nih. Langsung ke Kak Ira nih, tolong jelasin Kak Ira hak dan kewajibannya. Baik, saya akan memulai dengan kewajibannya terlebih dahulu ya Kak Ira. Karena dari kecil kita kan memang sudah diajarkan untuk melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Kan gitu. Baik, jadi kewajiban untuk PKP ini kita bisa singkat dengan sebutan 3M. Begitu, ada gerakannya 3M, yaitu kewajiban yang pertama atau M yang pertama adalah memungut. Jadi setiap kali melakukan transaksi, PKP wajib melakukan pemungutan atau wajib memungut PPN dan atau PPNBM yang terutang. Nah, sarana pemungutannya di sini adalah faktur pajak. Jadi setiap kali PKP melakukan transaksi penjualan, maka PKP wajib menerbitkan faktur pajak. Kemudian untuk M yang kedua adalah menyetor. Jadi atas PPN dan atau PPNBM yang sudah dipungut oleh PKP wajib disetorkan ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya. Dan yang terakhir, M yang ketiga adalah melapor. Jadi di sini PKP wajib melaporkan hasil PPN pemungutannya dan penyetorannya dan menuangkannya dalam SPT Masa PPN dan wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Seperti itu Kak Ira. Nah gitu ya, kawan pajak udah jelas tadi kewajibannya adalah 3M gitu ya, yaitu memungut, menyetor, dan melapor. Nah udah dibahas kewajibannya saya sama Kak Ira. Saat ini giliran kita tanya ke Kak Is, kalau haknya gimana Kak Is? Oke Kak Ira, jadi selain kewajiban perpajakannya, maka ada juga hak yang dimiliki oleh PKP antara lain. Yang pertama, dapat melakukan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluarannya Kak Ira. Gitu. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya apa yang dimaksud dengan pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar ketika PKP membeli barang kena pajak atau memanfaatkan jasa kena pajak. Sudah dibayar ya? Iya, oke. Contohnya ketika PKP ya Kak Ira ya, membeli barang kena pajak, maka PKP tersebut akan mendapatkan faktur pajak Kak Ira. Nah, atas PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut, nah, pajak tersebut itulah yang disebut sebagai pajak masukan. Pajak masukan. Betul. Setiap kali membeli gitu Iya, ya. artinya apa? Setiap pembelian barang tersebut PKP ya, maaf, PKP sudah membayar PPN yang terhutang gitu. Gitu. Nah, kemudian untuk pajak keluaran adalah PPN terhutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. BKP atau JKP Iya, ya. betul. Nah, contohnya itu ketika PKP menjual BKP, maka wajib menerbitkan faktur pajak. Nah, saat menerima pembayaran, PKP penjual tidak hanya menerima sebesar harga barang saja Kak Ira. Nah, tapi ditambah dengan PPN yang terhutang. Atas PPN itulah yang disebut dengan faktur pajak keluaran. Oh, jadi saat membeli Betul. pajak masukan. Iya, saat menjual pajak. Iya, betul. Pajak keluaran. Gitu kawan pajak. Iya, kemudian atas pajak masukan dan pajak keluaran tersebut PKP bisa melakukan pengkreditan atau mengurangkan. Jadi jika pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka PKP tidak perlu melakukan penyetoran pajak Kak Ira. Begitu. Namun jika PKP mengeluarkan pajak keluaran tersebut kurang dari pajak masukannya, maka PKP akan wajib melakukan penyetoran hanya sebesar selisihnya saja. Oh gitu kawan pajak ya. Jadi ada PK atau pajak keluaran, ada PM atau pajak masukan. Betul. Itu harus saling diselisihkan. Kalau PM-nya lebih besar berarti lebih bayar. Iya. Kalau PK-nya lebih besar berarti harus ada penyetoran. Iya. Tapi cukup selisihnya aja. Selisihnya gitu saja. Ya. Ada berikutnya Kak Is haknya? Oke, yang kedua ya Kak Ira ya, dapat melakukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN tersebut yang sudah dijelaskan tadi ya Kak Ira ya.
Jadi masih nyambung dengan hak yang pertama, yaitu dari mekanisme pengkreditan atau pengurangan pajak masukan dan pajak keluaran tersebut. Jika pajak masukan lebih besar, maka status surat pemberitahuannya itu nantinya akan menjadi lebih bayar. Iya, SPT PPN-nya Oh ya, SPT masa PPN ya. Lebih bayar karena pajak masukannya lebih besar. Oh, gitu. Kemudian PPN yang dipungut atas PKP tersebut lebih besar dari PPN yang harus dipungut. Nah, atas lebih bayarnya ini bisa diajukan restitusi atau pengembalian dan bisa juga diajukan kompensasi Kak Ira ke bulan berikutnya. Oh, gitu kawan pajak. Jadi tadi haknya itu ada dua. Iya. Yang pertama adalah yaitu pengkreditan PM dan BK, pajak masukan dan pajak keluaran. Bisa lebih bayar, bisa juga kurang bayar, tapi bayarnya hanya selisihnya aja. Nah, kalau lebih bayar nih, bisa nanti memilih mau dikembalikan langsung dengan istilah restitusi atau mau dijadikan untuk pembayaran bulan depannya, bulan masa berikutnya gitu ya, atau masa yang dipilih dengan istilah kompensasi. Nah, kan banyak ya keuntungan yang bisa didapatkan kawan pajak hanya melihat dari haknya aja. Tapi kalau misalnya kita mau detailkan sebenarnya keuntungan jadi PKP itu apa aja? Yuk kita colek Kak Iratri gitu ya. Gimana Kak Iratri? Keuntungannya apa aja? Nah, sebenarnya cukup banyak nih Kak keuntungan yang bisa didapat oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Namun di pembahasan kali ini saya hanya menjelaskan 4 keuntungan penting saja Kak ya. Saya batasi 4 saja. Baik, keuntungan yang pertama adalah nilai jual barang satuan yang ditetapkan oleh PKP akan lebih kecil daripada nilai jual barang satuan yang ditetapkan oleh pengusaha yang bukan PKP. Nah, ini berkaitan dengan sistem pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran tadi Kak Ira. Jadi, jika PKP dia kan akan bisa apa ya istilahnya ya kalau yang gampang mengkreditkan dan membebankan PPN-nya itu ke konsumen akhir. Jadi tidak akan mempengaruhi harga beli barangnya. Jadi beda dengan pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Dia akan memasukkan unsur atau harga belinya ke dalam unsur harga pokok penjualan. Sehingga nantinya nilai jual barangnya otomatis akan lebih tinggi daripada nilai jual barang yang ditetapkan oleh PKP. Itu keuntungan yang pertama. Kemudian keuntungan yang kedua adalah setiap pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP dianggap mempunyai sistem administrasi dan operasional yang lebih baik karena dia sudah legal di mata hukum. Jadi kedepannya jika mereka akan menjalin kerjasama atau membuka peluang investasi untuk pihak lain, itu mereka akan memperoleh peluang yang lebih besar. Seperti itu Kak Ira. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah dapat melakukan transaksi penjualan dengan instansi pemerintah atau BUMN. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di sistem perpajakan kita atau di aturan perpajakan kita, instansi pemerintah dan BUMN itu merupakan pihak yang ditunjuk sebagai wajib pungut PPN. Jadi sehingga dengan status kawan pajak sebagai PKP itu bisa melakukan transaksi atau bisa menjadi rekanan instansi pemerintah dan BUMN. Tapi bener emang Kak Ira, rata-rata kalau wajib pajak datang ke kantor pajak itu, beliaunya cerita bahwa kalau transaksi dengan BUMN atau dengan instansi pemerintah atau perusahaan yang besar-besar gitu ya, supermarket yang besar atau bisnis yang besar, itu pasti carinya yang PKP. Benar. Jadi emang nggak terbantahkan keuntungan itu ya. Nah sekarang kalau yang keempat apa nih? Oke, keuntungan terakhir, keuntungan keempat adalah jika ternyata pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, PKP bisa dapat mengajukan restitusi atau pengembalian atau bisa juga kompensasi ke masa pajak berikutnya. Seperti itu kan. Benar, balik lagi ke haknya tadi ya, bisa direstitusi atau dikompensasi kalau terdapat kelebihan pembayaran pajak. Nah sebenarnya Kak Ira tadi udah jelaskan bahwa yang dibahas tadi memang hanya 4, tapi
sesungguhnya gitu ya, keuntungannya itu masih banyak gitu ya. Antara lain di mata hukum gitu ya, pengusaha yang sudah PKP ini dianggap sudah lebih legal, lebih terpercaya ya. Misalnya instansi pemerintah, pemungut PPN seperti BUMN atau yang besar-besar lainnya, usaha yang besar gitu, akan lebih mempercayai pengusaha yang statusnya sudah PKP, karena yang pasti sudah lebih taat pajak, administrasinya pasti udah tersusun dengan baik gitu ya. Karena kita ketahui bersama untuk lapor PPN saja kalau administrasinya nggak rapi pasti akan mengalami kesusahan gitu ya. Untuk itu memang keuntungan sebagai PKP ini udah sangat luar biasa ya. Jadi kami sarankan kawan pajak yang punya bisnis jangan ragu untuk segera mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Baik kawan pajak, kita sudah membahas mengenai seluk-beluk PKP sampai dengan keuntungannya. Nah tadi kan disebutkan nih di pengertian PKP bahwa penyerahannya adalah BKP atau barang kena pajak dan atau JKP atau jasa kena pajak. Yuk kita tanyain yuk, apa sih sebenarnya BKP dan atau JKP tersebut? Silakan Kak Is. Oke, jadi pada dasarnya Undang-Undang PPN itu menganut prinsip negatif list gitu Kak Ira. Nah itu apa artinya? Jika dalam undang-undang tidak diatur bahwa barang itu bukan barang kena pajak atau bukan jasa kena pajak, maka secara otomatis barang atau jasa tersebut adalah barang kena pajak dan atau jasa kena pajak gitu Kak Ira. Oh gitu kawan pajak. Jadi ngapalinnya bukan BKP atau JKP-nya, tapi yang non BKP dan non JKP. Jadi lebih gampang karena memang undang-undang udah mengatur sedemikian rupa ya, nggak banyak yang harus kita hafalin, hanya yang non aja. Berarti di luar itu sudah dipastikan sebagai BKP dan atau JKP. Tapi tentu saja kawan-kawan ada objek yang penyerahannya tidak terutang PPN atau bukan BKP atau JKP, misalnya nih barang kebutuhan pokok yang bersifat sosial gitu ya. Kalaupun dimasukkan sebagai BKP dan atau JKP pasti diberikan fasilitas tertentu oleh pemerintah gitu ya. Jadi kita sudah kupas tuntas nih tentang pengertian BKP, JKP dan PKP gitu ya, bahkan sampai hak dan kewajibannya. Sekarang kita tanya nih ke narasumber kita, ya apakah semua pengusaha yang kegiatan utamanya melakukan penyerahan BKP dan atau JKP ini wajib dikukuhkan sebagai PKP? Gimana Kak Ira? Baik, jadi tidak semua pengusaha itu otomatis wajib langsung dikukuhkan atau langsung mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Meskipun kegiatan utamanya dalam usahanya gitu ya adalah melakukan penyerahan BKP atau JKP. Jadi pengusaha yang masih tergolong pengusaha kecil, yaitu dalam undang-undang diatur bahwa pengusaha kecil adalah yang omsetnya dalam 1 tahun pajak itu tidak melebihi 4,8 M, itu tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun jika mereka ingin merasakan haknya dan keuntungannya yang sudah kita jelaskan di awal tadi, maka mereka boleh mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah itu kawan pajak ya, tadi udah dibahas di awal-awal, keuntungannya banyak, hanya bisa tuh cairan yang lebih bayar gitu kan. Maka kawan pajak nggak perlu khawatir kalau memang sudah merasa bahwa saya masuk nih dalam kategori yang menyerahkan JKP atau menjual BKP gitu ya, maka walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam setahun, bisa tetap memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah kalau ada yang masih penasaran nih, terus tanya misalnya Kak Is, gimana sih caranya dikukuhkan sebagai PKP? Gimana tuh Kak Is? Nah, untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha atau wajib pajak harus mengajukan permohonan dan disampaikan ke KPP di mana pengusaha tersebut terdaftar. Jadi tidak bisa di KPP mana di KPP lain gitu ya Kak Ira ya. Kemudian caranya adalah dengan mengisi formulir permohonan penetapan PKP dan formulir aktivasi akun PKP. Dilampiri dengan syarat-syarat antara lain yang pertama, fotokopi KTP dan NPWP penanggung jawab. Yang kedua, fotokopi akte pendirian usaha. Yang ketiga, foto lokasi usaha.
Yang keempat, gambar denah lokasi usaha. Kemudian yang kelima, tidak mempunyai tunggakan pajak, itu Kak Ira. Udah free ya. Iya. Pak? Kemudian baik atas nama badan usaha itu sendiri ataupun penanggung jawabnya, jadi tidak boleh ada tunggakan pajak. Yang keenam ya, yang terakhir, kewajiban pelaporan SPT tahunan harus sudah dipenuhi Kak Ira, baik oleh badan usahanya atau oleh penanggung jawabnya. Itu hanya untuk 1 tahun pajak terakhir. 2 tahun Kak Ira, jadi 2 tahun ya kawan pajak, 2 tahun sudah harus laporan. Oh, nah tadi ya kawan pajak perlu dicermati nih, nggak boleh ada utang pajak baik badan usahanya maupun pengurusnya, dan harus lapor SPT tahunan baik badan usahanya maupun pengurusnya 2 tahun pajak terakhir. Itu aja Kak Is atau masih ada teman lagi? Ada. Jangan khawatir. Pengajuan ini belum bisa diajukan secara online Kak Ira. Walaupun sekarang semuanya ingin semuanya ingin diajukan secara online, tapi mohon maaf untuk pengajuan pengusaha PKP tidak bisa diajukan secara online. Jadi harus datang ke KPP terdaftar atau bisa dikirimkan melalui pos atau ekspedisi tercatat, gitu Kak Ira. Dan jika datang secara langsung ke KPP tidak boleh diwakilkan, harus penanggung jawab yang hadir ya, betul. Nah itu mungkin berkenaan dengan yang tadi disebutkan bahwa pengusaha PKP ini legal secara hukum ya Kak Is. Jadi dipastikan berkas-berkasnya ini berkas yang sebenarnya, karena datang langsung ke KPP atau dikirim langsung lewat pos. Dan kalau datang langsung pengurusnya sendiri yang hadir gitu ya, jadi petugas langsung bisa memvalidasi kebenaran data-datanya maupun personalnya gitu ya Kak Is. Nah kalau pajak sekarang udah lebih paham kan tentang syarat-syarat pengajuan PKP ini ya, dan sebenarnya cukup mudah ya, bisa dipenuhi semuanya oleh pengusaha secara umum aja ya. Nah kalau misalnya udah bisa dipenuhi nih syarat-syaratnya, terus penasaran kira-kira berapa lama sih proses pengajuannya? Kak Ira bisa jawab? Oke, baik. Jadi untuk penerbitan surat pengukuhan PKP-nya sendiri itu hanya butuh waktu maksimal 1 hari kerja saja Kak ya. Hanya 1 hari kerja saja nanti sudah langsung terbit SP PKP. Namun tadi kan pada saat mendaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP, di sini kawan pajak kan mengisi 2 jenis formulir, yaitu penetapan untuk PKP-nya, kemudian yang kedua adalah formulir aktivasi akunnya. Nah, untuk memproses permohonan aktivasi akun PKP ini dibutuhkan survei lapangan Kak oleh petugas kita gitu ya. Jadi untuk pemrosesannya sendiri dibutuhkan waktu yang sedikit agak lama Kak, yaitu sekitar 10 hari kerja itu maksimal Kak ya. Oh, nah kawan pajak, jadi kawan pajak sebenarnya sekarang udah mulai paham nih ya bahwa sebenarnya syarat-syaratnya mudah kok bisa dipenuhi, cuman memang harus datang langsung atau dikirim lewat pos. Kemudian waktunya untuk pengukuhan PKP ini sangat cepat, cuma 1 hari sudah dikukuhkan sebagai PKP. Tapi khusus untuk aktivasi akun PKP-nya sendiri memang butuh waktu ya, karena harus survei ke lapangan dan prosesnya maksimal 10 hari ini maksimal. Ya. Kemungkinan lebih cepat dari itu tergantung kondisi permohonannya seberapa banyak gitu ya. Nah, terima kasih nih Kak Ira dan Kak Is sudah memberikan informasi yang detail tentang PKP ini, mulai dari hak dan kewajibannya, cara pengajuannya sampai BKP dan JKP-nya tadi ya. Kita akan bahas lebih detail lagi tentang PKP dan fakturnya nanti ininya narasumber yang berikutnya. Baik, kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Kak Ira dan Kak Is. Terima kasih Kak Ira. Nah, kawan pajak, sekarang kita sudah masuk sesi kedua pembahasan tentang PKP dan faktur pajak. Telah hadir bersama kita di sini 2 narasumber baru, yaitu yang pertama adalah Kak Lazwadi Widya Pratama. Halo Kak Lazwadi. Halo Kak Ira. Halo kawan pajak. Yang kedua adalah Kak Indah Febriana Sari. Apa kabar Kak Indah? Alhamdulillah baik. Halo kawan pajak. Nah, 2 narasumber ini akan bahas lebih detail lagi tentang faktur pajak gitu ya. Nah, kawan pajak pasti penasaran kan, tadi udah dibahas tentang aktivasi akun PKP. Nah, kita perlu tanyakan nih, yang dimaksud dengan aktivasi akun PKP ini apa? Apa perlu ada kode aktivasinya atau bagaimana? Silakan nih Kak Indah.
Baik Kak Ira, jadi ketika sudah diterbitkan surat pengukuhan PKP, kemudian dilakukan survei lapangan dan wajib pajak memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka kode aktivasi akan diterbitkan. Nah, selain itu, pada saat penerbitan kode aktivasi ini, PKP juga akan menerima email secara otomatis dari Innova yang isinya adalah password untuk login ke akun Innova. Oh gitu Bang Pajak. Jadi yang dimaksud aktivasi akun PKP ini terdiri dari dua, yaitu kode aktivasi yang akan diberikan dalam bentuk surat nih kayaknya ya. Yang kedua adalah password aktivasi yang dikirim lewat email. Betul. Ini merupakan satu kesatuan yang nggak terpisahkan ya kayaknya ya. Jadi kawan pajak perlu menunggu kurang lebih 10 hari ini untuk mendapatkan hal tersebut gitu ya. Terus bagaimana dengan Innova? Tadi kan Kak Indah sebut Innova gitu ya. Bisa nggak Kak Ardi jelaskan Innova itu apa sih Kak Ardi? Oke, Kak Ira. Jadi gini kawan pajak, Innova itu adalah website resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang isinya adalah informasi administrasi tentang pengusaha kena pajak. Jadi di web Innova itu nanti akan berisi semua informasi Bapak Ibu sebagai pengusaha kena pajak. Untuk Innova ini bisa diakses dengan alamat e-faktur.pajak.go.id. Untuk dapat mengakses laman ini, PKP harus terlebih dahulu mempunyai password Kak. Nah, passwordnya tadi yang dikirimkan melalui email seperti yang dijelaskan oleh Kak Indah sebelumnya pada saat permintaan aktivasi akun PKP gitu Kak Ira. Oh, jadi itu kalau pajak udah dapat kode aktivasinya lewat surat, udah dapat password aktivasinya lewat email, tinggal langsung akses e-faktur.pajak.go.id ya. Kemudian pakai tuh NPWP sama passwordnya untuk bisa login ke situ. Nah, sebenarnya informasi di administrasi Innova ini kira-kira berupa apa aja sih informasi yang bisa diakses oleh PKP? Ya, Kak Ira. Jadi untuk informasi yang ada pada laman Innova adalah yang sering sekali dimanfaatkan oleh PKP itu antara lain ada membuat profil PKP, ya, di mana di dalamnya itu terdapat informasi mengenai kode aktivasi, password, kemudian juga ada alamat email yang digunakan oleh PKP. Nah, kemudian ada juga menu untuk sertifikat elektronik, baik menu untuk permintaan maupun untuk mengunduh sertifikat elektronik. Ya, kemudian ada juga menu untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Ya, Ini yang sering dengan ditanyain. NSFP ya kita menyebutnya ya. Ya, jadi itu merupakan menu yang dapat digunakan untuk mengajukan permintaan nomor seri secara online. Jadi bisa diminta kapanpun dan juga dimanapun. Nggak perlu ngantri di kantor pajak lagi. Betul, ya. Nah, Kemudian ada juga menu riwayat permintaan nomor seri. Jadi nomor seri yang sudah pernah dimintakan itu ada riwayatnya, bisa dilihat kembali seperti itu Kak Ira. Ya, dan juga sangat membantu ya wajib pajak buat yang lupa-lupa. betul. Cuma sekedar review ulang gitu bisa langsung lihat di situ ya. Iya, betul. Nah, kemudian ada juga menu riset klien namanya Kak Ira. Nah, ini merupakan menu untuk meriset kode aktivasi desktop yang akan digunakan untuk membuat akun baru pada aplikasi e-faktur. Oh gitu kawan pajak. Ternyata informasi yang disediakan pada e-faktur ini atau pada aplikasi mungkin ya atau wajib pajak lebih dominan dengarnya seperti itu gitu ya. Di Innova ini sudah cukup lengkap ya, mau minta nomor seri faktur pajak bisa gitu ya, dan nggak perlu ngantri di kantor pajak 24 jam. Mungkin ada yang semangat kerjanya malam, itu bisa minta nomor seri faktur pajak langsung pakai Innova ini. Ada juga yang kepengen download ulang sertifikat elektronik karena kan harus dipasang ya di browsernya untuk kita akses segala yang berhubungan dengan informasi PKP ini, bisa juga langsung unduh lewat Innova ini. Nah, kalau kita udah jadi PKP nih, kemudian sudah menerima surat pengukuhan PKP, sudah dapat kode aktivasinya, sudah punya passwordnya gitu kan, berarti sudah wajib kan menerbitkan faktur pajak, ya benar ya Kak ya? Nah, setiap kali melakukan penyerahan gitu, maka apa yang harus dilakukan PKP? Gimana Kak Ardi? Oke Kak, di sini akan dijelaskan ya.
Yang pertama, sebelum sampai pada tahap menerbitkan faktur pajak, PKP harus terlebih dahulu mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik yang dimaksud di sini adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan identitas atau status subjek hukum para pihak yang ada di dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara. Dan pengajuan permohonannya pun bisa dilakukan secara online melalui web Innova tadi, yaitu di web efaktur.pajak.go.id. Untuk permohonan ini dibutuhkan persetujuan dari pihak KPP, Kak. Jadi setelah di-approve oleh KPP, PKP bisa mendownload sendiri sertifikatnya melalui laman Innova tersebut. Pada saat mendownload sertifikat ini, PKP diminta untuk memasukkan pastres. Nah, untuk pastres ini PKP dapat membuat sendiri dan dia anjurkan untuk membuat pastres yang mudah diingat oleh PKP. Pastres ini sangat berguna, yaitu dia akan diminta pada saat PKP mengimpor sektor. Oh, jadi gitu kawan pajak. Jadi begitu kawan pajak mengajukan informasi sebagai PKP, dapat surat pengukuhannya. 10 hari kemudian dapat kode aktivasi dan passwordnya. Bisa mengakses tuh kan Innova dari efaktur.pajak.go.id. Kalau sudah bisa mengakses, silakan download sertifikat elektroniknya atau diajukan terlebih dahulu ya. Diajukan terlebih dahulu, kemudian silakan langsung WA aja ke KPP minta persetujuannya biar bisa langsung download. Begitu download, itu harus bikin passphrase gitu ya, dan setiap kali berhubungan dengan sertifikat elektronik ini karena isinya rahasia dan kode-kode yang tadi disebutkan bahwa status hukumnya gitu ya para pihak yang berhubungan dengan PKP ini, maka dilindungi dengan passphrase tadi. Makanya dibikin sendiri passphrase-nya dan harus selalu ingat, karena kalau nggak ingat nanti masuk ke menu riset klien tadi ya Kak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya secara lengkap langkah-langkahnya, cara permintaan settlement sampai pengajuannya secara online melalui Innova. Maka ketika sudah di approve oleh KPP, jangan lupa untuk di-download ya kawan pajak ya pada laman Innova tentunya. Caranya ternyata kalau kita mau merunut pelan-pelan dari awal sampai akhir itu cukup sederhana ya kawan pajak, hanya perlu datang ke kantor pajaknya sekali aja kalaupun mau mengajukan, atau kalau mau lewat pos juga bisa, jadi nggak perlu ngantri sebenarnya di kantor pajak. Nah, kawan pajak yang masih penasaran mungkin saya itu sebenarnya sudah sampai di tahap sekian gitu. Nah, saya pengen tahu sih sebenarnya gunanya sertifikat elektronik itu apa saja sih, dan kalau sudah punya sertifikat elektronik itu langkah apa yang harus saya lakukan? Ya, kita tanya langsung ke Kak Indah gimana? Ya, gini Kak Ira. Jadi sertel itu berguna untuk sebagai autentikasi pengguna layanan yang disediakan oleh DJP. Jadi bisa menggantikan tanda tangan basah nih, tanda tangan basah oleh pihak PKP, kemudian digantikan menggunakan sertel tadi. Ya, kemudian setiap dokumen yang diterbitkan, yaitu dalam hal ini dimaksud adalah faktur pajak, itu cukup dengan tadi menggunakan sertifikat elektronik. Nggak perlu capek-capek lagi, apalagi yang usahanya banyak ya, fakturnya sehari bisa 70 gitu kan, nunggu dulu pengurusnya datang ke sana. Sekarang nggak perlu lagi ya. Ya, kemudian untuk langkah berikutnya, ketika sudah memperoleh sertel, maka PKP harus menginstal aplikasi e-faktur pada laptop atau pada PC. Nah, untuk mendapatkan installer aplikasinya itu bisa diunduh melalui laman pajak.go.id. Online ya, nggak perlu ngantri juga kan pajak, langsung tinggal unduh aja di pajak.go.id. Betul. Nah, ketika sudah berhasil menginstal, maka PKP diminta untuk mengimpor sertelnya tadi Kak Ira. Ya, kemudian melengkapi identitas PKP dan juga menentukan password untuk login aplikasi aplikasi e-fakturnya. Oh gitu kawan pajak. Jadi mungkin yang perlu diingat sama kawan pajak, memang kesannya kayak passwordnya banyak ya. Untuk masuk Innova ada passwordnya sendiri yang dikirim lewat email.
untuk menjaga sertifikat elektroniknya ada passphrase istilahnya, dan kemudian saat sudah mendownload aplikasi e-faktur, kawan pajak diminta untuk membuat password. Tapi jangan khawatir kawan pajak, kalau merasa yang perlu diingat banyak, bisa loh itu disamain semua ya. Jadi udah aman gitu ya, udah pokoknya kalau hubungan sama faktur atau PKP passwordnya seperti ini itu dibolehkan. Tapi kalau kawan pajak lebih suka keamanannya tingkat tinggi, dibedakan masing-masing juga boleh banget ya kan Kak ya. Nah, kalau aplikasi ini udah siap digunakan gitu ya, berarti kan udah langsung bikin e-faktur gitu nggak Kak Adi? Tunggu dulu Kak. Oh. Masih ada satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu meminta nomor seri faktur pajak secara online pada laman Innova, di laman efaktur.pajak.go.id. Nah, di sini syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan permintaan nomor seri faktur pajak atau kita kenalnya dengan nama NSFP ya. PKP harus sudah melakukan pelaporan SPT masa PPN untuk 3 masa terakhir. Nah, jika dalam hal ini PKP masih baru dikukuhkan, maka otomatis syarat tersebut sudah terpenuhi karena belum wajib menyampaikan SPT masa PPN. Kemudian, setelah mendapatkan nomor seri faktur pajak, detail nomor serinya tersebut harus direkam terlebih dahulu pada aplikasi e-faktur di menu referensi. Oh gitu kawan pajak, jadi jangan buru-buru nih langsung nerbitin faktur pajak, pasti nggak bisa karena kan nomor serinya belum keluar, harus minta dulu nomor serinya pada Innova gitu ya. Kalau udah dapet nomor serinya boleh diinput pada menu referensi di aplikasi e-faktur. Dan kalau misalnya memang kawan pajak ini baru dikukuhkan sebagai PKP, maka jangan khawatir, nggak ada syaratnya harus lapor 3 bulan gitu, otomatis dianggap terpenuhi. Tapi kalau sudah beberapa bulan gitu ya, udah minta nomor faktur dan nerbitin faktur, maka kewajibannya harus lapor dulu SPT masa PPN 3 bulan akhir, baru bisa mengajukan permohonan nomor faktur pajak gitu ya kan pajak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tata cara lapornya. Udah bikin faktur pajak, berarti harus juga lapor nih. Nah, gimana caranya Kak Indah? Baik, untuk pelaporan SPT masa PPN itu sekarang sudah dipermudah ya Kak Ira. Jadi wajib pajak itu tidak perlu capek-capek datang ke kantor pajak untuk lapor SPT PPN karena pelaporannya bisa dilakukan secara online. Nah, untuk melaporkannya itu melalui laman web efaktur.pajak.go.id atau kita sering menyebutnya dengan web e-faktur. Nah, kawan pajak ternyata mudah ya pelaporannya, yaitu secara online aja, jadi tidak perlu mengantri lagi di kantor pajak. Tapi kawan pajak pasti penasaran kan, kalau caranya secara online apa saja dong yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT masa PPN ini? Nah, tolong dong Kak Adi dijelaskan apa aja tuh yang perlu disiapkan. Oke Kak, akan saya jelaskan ya. Nah, untuk pelaporan SPT masa PPN ini yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu PKP itu adalah laptop dan dokumen yang diperoleh dari web Innova, yaitu sertifikat elektronik. Nantinya data yang muncul di web e-faktur adalah data yang sesuai dengan data yang kawan pajak input di aplikasi e-faktur. Nah, kabar baiknya Kak Ira, pelaporannya ini bisa dilakukan di mana saja loh Kak Ira, dan di operating system mana aja. Oh, jadi kawan pajak nggak perlu khawatir ya, karena bisa dilakukan di operator sistem mana aja gitu, atau operating system mana aja gitu ya. Tapi itu maksudnya gimana sih Kak Ardi? Jadi begini ya Kak Ira. Nah, untuk pelaporannya ini kan berbasis web ya Kak Ira. Jadi nggak masalah jika misalnya nanti pembuatan fakturnya itu di laptop A, namun pelaporan PPN-nya itu menggunakan laptop B, itu nggak ada masalah Kak Ira. Karena pelaporannya ini sekali lagi itu adalah berbasis web, dan data-datanya ini pun itu adalah data yang sesuai dengan data yang inputan di aplikasi e-faktur. Oh gitu, jadi maksudnya Kak Ardi kayaknya kalau misalnya kawan pajak ini suatu perusahaan yang lumayan gede gitu ya, yang ada satu laptop khusus untuk membuat faktur pajak gitu ya. Nah,
boleh menggunakan laptop yang lain atau device yang lain atau komputer yang lain untuk melaporkan karena basisnya bukan aplikasi tapi web basis ya. Tinggal buka web e-faktur, nggak harus OS-nya operating sistemnya sama dengan si laptop pembuat faktur pajak ini, tetap bisa dipakai untuk melaporkan SPT masa PPN gitu ya Kak Ardi. Nah ini cukup memudahkan sekali ya untuk wajib pajak. Nah kalau sudah tahu nih cara pelaporannya, maka kewajiban untuk lapornya itu setiap apa nih Kak Ardi? Oke. Nah untuk pelaporan SPT masa PPN ini wajibnya tiap bulan ya Kak Ira ya. Jadi walaupun mungkin bisa jadi ya namanya usaha ya Kak Ira ya, bisa jadi dalam 1 bulan itu nggak ada transaksi sama sekali, tapi pelaporan SPT masa PPN-nya itu tetap wajib Kak Ira. Jadi nantinya kalau misalnya Bapak Ibu dalam 1 bulan itu nggak ada transaksi, nanti laporan PPN-nya itu statusnya adalah nihil. Oh gitu kawan pajak, jadi tiap bulan ya. Jadi kawan pajak jangan yang kalau sudah ditetapkan sebagai PKP terus merasa nggak ada nih transaksi di bulan ini berarti saya nggak perlu lapor. Itu jangan kawan pajak, karena memang PKP ini istilahnya statusnya itu wajib pajak patuh ya. Jadi setiap bulan tetap harus lapor SPT masa PPN walaupun nggak ada transaksi. Cara lapornya gimana kalau nggak ada transaksi? Ya tinggal seperti yang disampaikan Kak Adi tadi, lapor statusnya nihil gitu ya. Benar nggak Kak Indah? Ya, tentu saja betul sekali Kak Ira. Jadi memang ketika sudah dikukuhkan menjadi PKP, otomatis PKP mempunyai kewajiban untuk lapor SPT setiap bulannya. Dan itu wajibnya baik ada transaksi maupun tidak ada transaksi tetap mempunyai kewajiban untuk lapor PPN. Nah kalau tidak ada transaksi maka status SPT-nya nihil, seperti itu Kak Ira. Nah gitu kawan pajak, jadi kewajiban PKP ini seperti yang sudah disebutkan oleh narasumber sebelumnya gitu ya, yaitu 3M gitu ya. 3M itu yang pertama adalah memungut, yang kedua menyetor, yang ketiga adalah melaporkan. Caranya sudah mudah, jadi nggak ada alasan lagi kawan pajak untuk nggak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Apalagi kalau sampai nggak lapor ada dendanya ya yang bisa dikenakan, yaitu sebesar 500.000 per bulannya Kak Ira. Oh per masanya, Ya, per bulan itu 500.000 ini lumayan banget untuk modal usaha ya kan. Nah Kak Ardi, misalnya ini udah dilaporkan gitu ya, berarti semuanya udah secara elektronik gitu ya Kak Ardi ya? Iya betul Kak. Jadi untuk laporan PPN ini ya tadi dijelasin oleh narasumber berikut sebelumnya itu serba elektronik semua Kak Ira. Jadi yang ke KPP itu hanya pada saat pendaftaran PKP saja. Untuk selanjutnya itu dilakukannya secara elektronik Kak Ira. Jadi nggak ada lagi cara manual. Nah ini kehebatannya PKP ya. Jadi kalau udah ditetapkan sebagai PKP berarti emang udah terjamin gitu ya kualitas wajib pajaknya, pasti rajin untuk lapor, kemudian pasti paham secara elektronik pelaporannya. Nah ini kan udah masuk ke sesi terakhir nih, apa ada pesan khusus nih dari Kak Indah untuk kawan pajak? Baik, jadi begini kawan pajak, bagi kawan pajak yang tadi telah mendengar penjelasan kami mulai dari manfaat, bagaimana caranya, seperti itu ya. Nah, ternyata memang ada banyak manfaat bagi kawan pajak yang mengajukan PKP. Nah, monggo silahkan bagi wajib pajak atau kawan pajak yang ingin mengajukan PKP silahkan. Namun ada catatan ya Kak Ira, bahwa ketika sudah mendapatkan atau sudah menjadi PKP statusnya itu mempunyai kewajiban perpajakan. Tadi ya Kak Ira ada 3M, kemudian juga jangan lupa untuk lapor SPT setiap masanya, SPT PPN ya Kak Ira. Nah karena apabila kawan pajak taat itu artinya bisa membantu negara dalam memenuhi belanja negara, seperti itu. Karena pajak kita untuk kita. Ya benar sekali Kak Indah. Nah kawan pajak udah dapat nih informasi yang cukup detail ya dari awal kalau pengen dari PKP, terus syaratnya itu apa aja, terus jenis barangnya atau jenis jasanya itu apa saja, sampai pelaporannya, sampai booking e-fakturnya ya, semuanya sudah disampaikan secara detail oleh narasumber kita. Jadi jangan ragu lagi kalau misalnya usaha kawan pajak bisa nih dijadikan sebagai
alasan untuk mengajukan diri sebagai PKP, segera diajukan gitu ya sebagai PKP. Dan jika kawan pajak masih memiliki pertanyaan-pertanyaan, jangan khawatir dan jangan ragu untuk menghubungi kami di WA layanan KPP Pratama Pasuruan di 0819624624. Dan jangan lupa kawan pajak untuk follow semua akun media sosial resmi KPP Pratama Pasuruan, ada Twitter dan Instagram @pajakpasuruan, ada Facebook dan YouTube di KPP Pratama Pasuruan, agar kawan pajak nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar perpajakan. Oke kawan pajak, kita akhiri sigap edisi kali ini karena kita Sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Terima kasih kawan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.